Nomor 3 tahun 2020 kan sebagai aturan payung hukum dari semua aturan turunan nanti Pak ya. Nanti akan dibentuk PP dan sekarang saya dengar Pak Menteri dengan jajarannya dan saya yakin Pak Yudo juga akan diundang untuk membentuk PP sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Dan saya berharap bahwa PP ini bisa mengakomodir banyak ya kepentingan dari industri ya, karena selama ini kan bukan undang-undangnya yang bermasalah Mbak. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu sebenarnya sangat bagus, tetapi implementasi di lapangannya itu sangat nggak maksimal. Maka seperti apa implementasi yang selama ini Anda amati, Pak Ido? Pak Ferdi, sorry. Dari segi implementasi aja Mbak, misalnya soal perintah hilirisasi ya di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, itu sejak 12 Januari 2014 kan sudah ada perintah itu untuk melakukan hilirisasi mineral, tetapi kan dalam praktek nyatanya sampai sekarang baru 17 pabrik smelter yang baru dibangun, belum sampai 30%, Mbak, itu masih jauh dari target. Nah ini adalah sebenarnya bagian dari penerapan implementasi dan kebijakan-kebijakan di Kementerian sendiri dan Dirjen SDM, Dirjen Minerba yang belum maksimal. Saya kira kalau terkait dengan aturan, saya kira Undang-Undang Nomor 4 juga bisa dijadikan payung hukum. Nah, sekarang kan kita nggak bisa berbicara tentang Undang Nomor 4 tahun 2009 ya. Kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Kita berharap bahwa turunan dari PP nanti akan lebih maksimal. Jadi pelaku usahanya harus didengar juga. Jadi ini penting karena setiap kebijakan yang harus diambil itu akan menjadi sangat tepat kalau pemerintah juga melibatkan pelaku usaha dan melibatkan stakeholder yang lain terkait dengan kepentingan industri, Mbak. Oke, mungkin ini sedikit dari Anda karena kita masih menunggu begitu ya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ini begitu ya, dan ini adalah payung begitu untuk peraturan atau PP lanjutan begitu. Nah, ini seperti apa ini akan menentukan arah dari industri batubara ke depan begitu, dan Anda juga melihat seperti apa sebenarnya industri batubara Indonesia di 2020 dan 2021 begitu ya, memasuki masa normal baru ini. Apakah akan ada pemulihan di sana, Mas Ferdi? Saya kira industri batubara dan semua pelaku industri saya kira bukan di mining saja ya. Jadi semua sektor saya kira terkena dampak dari pandemik ini. Jadi di tengah pandemik ini kita nggak punya, kalau kita ngomong soal ekonomi recovery itu mungkin masih jauh ya Mbak, karena kita belum tahu kapan ini berakhir gitu loh. Jadi kita ini strateginya bertahan aja. Jadi harga-harga komoditas termasuk harga komoditas batubara itu turun tajam. Pak Ido sudah bilang tadi $52 ya, itu terendah loh sepanjang sejarah. Nah, yang paling tepat yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana momentum ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk bisa melakukan pembenahan sektoral gitu di sektor mineral dan batubara ya lebih khususnya. Kita berharap ke depan bahwa sektor ini benar-benar dikelola secara profesional, penerimaan negara juga akan lebih besar, lebih baik. Dan yang paling penting Mbak, itu konsistensi untuk penerapan hilirisasi. Jadi sektor batubara saya kira harus mulai untuk melakukan hilirisasi di tengah harga tekanan komoditas batubara. Saya kira produsen batubara sudah mulai memikirkan bagaimana proyek gasifikasi mengubah batubara menjadi metanol ke depan, karena ini sebenarnya sangat penting juga untuk bisa memangkas banyak defisit neraca perdagangan ke depan. Saya kira begitu. Terima kasih.